Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK Palembang. Kembali lagi bersama saya Sri Rahayu dalam acara Ngobiek, Ngobrol Asik Edukatif. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang akan kita ajak ngobrol asik nih, dan tentunya edukatif. Kali ini kita kehadiran tamu Bapak Dr. Mastuki MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Sri. Sudah berapa hari Pak di Palembang ini Pak? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Ya. Udah kemana aja nih Pak? 2 hari ini. Karena saya sering ke sini, jadi saya 2 hari ini lebih banyak di hotel. Oh seperti Dan itu. tadi baru mengisi acara di BDK Palembang. Baik Bapak, izin saya perkenalkan dulu pemirsa BDK TV. Beliau merupakan Kepala Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Nah sebelumnya nih Pak ya, sebelumnya Bapak pernah menjabat menjadi Kepala Biro HDI ya Pak ya, dan pernah menjabat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Mutu Produk Halal Kementerian Agama. Betul Pak? PLT Kepala baik. Badan. Baik Bapak. Baiklah pemirsa BDK TV, kali ini kita akan membahas bersama Bapak Mastuki, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka dan MOOC. Nah Pak, sebelumnya kami pernah membaca nih Pak, pada panduan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, yaitu kurikulum mereka memberikan titik tekan fokus kepada peserta didik nih Pak. Kemudian hasil evaluasi dan penilaian tidak lagi menjadi terfokus kepada capaian kognitif. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi dukungan dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan terkait hal tersebut, Pak? Iya, jadi konsep kurikulum merdeka itu harus kita pahami pada 2 besaran sebenarnya. Pertama, fokus kepada siswa, dan yang kedua adalah peran guru sebenarnya. 2 hal ini. Kami melihat krusial penyelenggaraan bahkan juga implementasi kurikulum merdeka itu di 2 level ini. Kalau ini selesai, berkaitan dengan pertama bagaimana mengaktifkan peserta didik, bagaimana berorientasi kepada anak didik, itu sebagian besar proses pembelajaran akan selesai. Apalagi kalau yang kurang lebih misalnya 50-50, 50%-nya lagi didukung dengan guru yang memiliki kemampuan untuk bisa mengaktifkan pembelajaran, termasuk adalah bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, tiap-tiap anak didik, maka pembelajaran itu pasti akan berhasil. Sebenarnya dalam perspektif penyelenggaraan pembelajaran seperti ini di Indonesia itu bukan sesuatu yang baru, karena kita pernah mengalami berkali-kali pergantian kurikulum, tapi 2 hal ini sebenarnya yang tidak berubah, yaitu bagaimana guru memiliki kemampuan, kapasitas dia untuk bisa menjadi motivator, fasilitator kelas pembelajaran. Dan yang kedua, bagaimana murid bisa optimal belajar. Nah, kurikulum merdeka itu menyajikan skema yang bisa menggabungkan dua-duanya. Karenanya Pusdiklat melihat sebagai namanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan, harus ada upaya bagaimana kurikulum merdeka sebagai kebijakan nasional dengan implementasi di level madrasah atau lembaga pendidikan. Pusdiklat itu menyiapkan 2 hal ini sebenarnya. Namun dari keterbatasan yang ada, kita baru menyiapkan gurunya saja, harusnya gurunya saja. Melalui guru inilah yang diharapkan agar memiliki perspektif yang jelas berkaitan dengan bagaimana penerapan kurikulum merdeka itu pada level pembelajaran di kelas. Itu untuk siswa dan seterusnya itu akan otomatis kalau guru ini dilatih secara benar dan elemen-elemennya yang mendukung, dan ini juga dilatih di Pusdiklat dengan cara yang benar juga. Siapa yang melakukan ini? Nah, maka ada perantara di sini, yaitu Widya Iswara. Maka Widya Iswara yang memiliki konsep utuh berkaitan dengan kurikulum merdeka, yang nanti akan ditransfer ke
guru-guru dan atau komponen madrasah yang kita selenggarakan sekarang namanya implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas, itu nyambung di sini. Karena ada keterputusan satu saja, maka akan ada bias di antara proses pembelajaran yang ada dengan persiapan yang dilakukan oleh guru, baik pengetahuan, skills-nya maupun attitude sebagai guru tadi yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Maka pendekatan student centered itu sangat kuat, penting. Itu yang kita ingin dorong melalui Pusdiklat agar juga ini memiliki keterhubungan antara bagaimana implementasi di madrasah yang akan disasar dengan pelatihan yang dijalankan di Pusdiklat dan juga di Balai Diklat Keagamaan. Berarti Pusdiklat sudah menyiapkan pelatihan yang terkait implementasi kurikulum merdeka ya Pak? Ya, betul. Yang sekarang sudah bersinergi dengan metode yang baru sepertinya, seperti itu ya Pak ya? Ya. Badan Litbang dan Diklat sudah menyiapkan MOOC nih Pak, jadi kita agak nyerempet ke MOOC nih sekarang. Ya, okay. Jadi untuk pelatihan implementasi kurikulum merdeka itu kan untuk sekarang kita kan menguatkan gurunya seperti itu ya Pak, di mana peserta didik kalau dulu kan terpaku dengan si anak ini kepintarannya sebatas dinilai dari berapa nilainya, seperti itu ya Pak ya. Yeah. Sekarang setiap peserta didik, peserta madrasah itu adalah berprestasi, seperti itu ya Pak, output dari implementasi kurikulum merdeka. Kira-kira Pusdiklat apakah sudah menyiapkan pelatihan khusus untuk guru terkait hal tersebut Pak? Khusus untuk pelatihan ke guru belum. Tapi kami baru memulai memberikan pengetahuan, wawasan tentang apa yang akan dilakukan guru pada saat mengimplementasikan kurikulum merdeka di lembaga pendidikan masing-masing atau bahkan di level kelas. Apa yang kita lakukan dengan menggabungkan pola pelatihan yang lebih maksimal. Nah, kebetulan Pusdiklat teknis memiliki perangkat platform pintar MOOC yang kemudian kami manfaatkan untuk memberikan pembekalan yang secara kognitif, wawasan itu bisa diikuti oleh semua guru yang nanti akan menjalankan mengimplementasikan kurikulum merdeka pada level kelas. Ini yang kita rancang. Karenanya di MOOC itu bagian dari pelatihan yang kita lakukan dengan tahapan sampai 4. Pertama on the job training, yaitu semua guru-guru yang berminat maupun juga elemen yang lain, misalnya kepala madrasah, pengawas, dosen, mahasiswa, masyarakat umum, silahkan aja mengikuti karena platform pintar ini terbuka, namanya open masif ya. Silahkan saja mengikuti, ini wawasan yang terbuka. Namun setelah itu kami akan lakukan pada level berikutnya yang lebih implementatif, yaitu melalui kelas-kelas yang ada di Balai Diklat Keagamaan. Nah, di Balai Diklat Keagamaan kenapa ini mendekatkan dengan kebutuhan madrasah setempat yang menjadi sasaran dari implementasi kurikulum merdeka ini. Kalau dilakukan dengan langsung tatap muka di kelas-kelas Balai Diklat Keagamaan, memudahkan agar pertama sasaran madrasah ini itu lebih dekat ya dengan tempat pelatihannya. Yang kedua, agar juga tempat pelatihan yang Balai Diklat Keagamaan tidak sekedar selesai pelatihan, selesai tugasnya, tapi harus mengawal ke level berikutnya, yaitu di pendampingan. Nah, pendampingan inilah yang lebih panjang waktunya. Kalau tadi basisnya pengetahuan sudah dimiliki melalui MOOC Pintar, kemudian yang kedua pada level pelatihan tatap muka, selama beberapa hari mereka dilatih untuk bagaimana merancang. Jadi ini bukan lagi bicara apa dan bagaimana kurikulum merdeka, tapi bagaimana mengimplementasikan. Caranya mengimplementasikan inilah yang dirumuskan, dirancang, didesain di pelatihan tatap muka. Makanya instrumen-instrumen, kemudian benchmark diberikan di materi-materi ini, dan bersama fasilitator, saya tidak menyebut Wijaya Suara,
Karena kita sekaligus Widaya Suara ini kita fungsikan sebagai fasilitator untuk bisa memfasilitasi kelompok-kelompok sasaran di madrasah yang didesain Pusdiklat. Kita inginkan 5 elemen sekaligus. Kepala madrasah, guru sebagai ujung tombak tentu penting, sangat penting, tapi juga pengawas ini terlibat, dan juga elemen-elemen yang secara regulator terlibat, yaitu dari Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama, dan kemudian ada perlibatan sebenarnya masyarakat, ya masyarakat, dan masyarakat ini kita ambil dulu dari perguruan tinggi. Sebenarnya juga ormas keagamaan itu bisa menjadi pendukung agar menciptakan ekosistem. Nah, kami itu ingin menjadikan implementasi kurikulum Merdeka itu by system dan juga ekosistem. By system itu artinya pengimplementasian di level kelas mendapatkan support dari sistem yang ada di madrasah. Tapi sekaligus bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu butuh ekosistem yang lebih luas. Orang tua terlibat, masyarakat ikut mendampingi, elemen-elemen tadi misalnya perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas-fakultas kependidikan atau tarbiyah itu terlibat langsung, dan juga ormas-ormas keagamaan yang kita tahu pada jenis pendidikan yang khas namanya madrasah itu peran masyarakat 85% dibandingkan dengan madrasah negeri yang hanya 15%. Artinya kalau madrasah yang 85% berstatus swasta dan itu dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan, oleh masyarakat sendiri, dan masyarakat aware, faham, ngerti bagaimana caranya mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada level madrasah, maka keberhasilannya pasti akan tinggi. Jadi itu yang kita strukturkan agar implementasi kurikulum Merdeka pada level madrasah ditarik dulu dengan model pelatihan yang bisa landing nanti di sana madrasah. Makanya apa yang diketahui pada level MOC kemudian disiapkan desainnya pada tatap muka, kemudian didampingi bagaimana madrasah mengimplementasikan. Nah, level berikutnya yang keempat itu adalah betul-betul madrasah sasaran tadi itu bersama-sama dengan elemen-elemen atau ekosistem tadi yang terbangun bisa betul-betul menjalankan dan merealisasikan betul implementasi kurikulum Merdeka ini pada masing-masing madrasahnya gitu. Baiklah Bapak. Jadi kita untuk implementasi kurikulum Merdeka, jadi kita tidak hanya menginginkan output peserta harus berprestasi, namun juga kita persiapkan dulu, kita bentengi dulu guru-guru baik madrasah ataupun lingkungan sekitar mengenai kurikulum Merdeka seperti itu ya Pak. Ya. Baiklah Bapak, kami juga turut bangga nih Pak, karena BDK TV yaitu BDK Palembang, kepunyaannya BDK Palembang, kebanggaan BDK Palembang juga diberikan kesempatan nih Pak, dihadirkan tim dari Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan untuk melakukan tapping video pembelajaran MOC nih Pak. Nah, kira-kira Pak, tujuan dengan adanya kegiatan tapping ini apakah nantinya menjadikan cikal bakal untuk pelaksanaan MOC yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang Pak? Ya, begini, ada pemikiran yang lebih besar dari itu sebenarnya. Kami memikirkan era digital hari ini, pembelajaran tidak lagi hanya berada atau berkutat di ruang-ruang sempit di kelas atau di tempat-tempat pembelajaran yang lainnya, tapi ini sudah menjangkau ke dunia yang lebih luas. Maka pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan tatap muka di kelas-kelas yang konvensional yang kita miliki. Pertama, daya tampung terbatas, jumlah terbatas, akses terbatas, tapi biaya besar. SDM yang diperlukan banyak. Nah, ini semua memiliki cost yang besar. Tapi dengan mentransformasi menjadi pelatihan yang menggunakan teknologi
ya dalam hal ini tadi Learning Management System LMS yang ini familiar lebih banyak sekarang digunakan di instansi-instansi yang lainnya, maka kita harapkan tadi persoalan daya tampung yang terbatas menjadi lebih luas, kemudian keterbatasan SDM yang kita miliki bisa diatasi karena bisa jadi talent 1, 2 tapi bisa menjangkau semuanya. Kemudian begitu juga kelas-kelas yang terbatas yang misalnya 30, 40 orang dengan MOOC itu bisa ribuan, bisa berkali-kali lipat. Dan yang penting adalah sisi budget. Karena keterbatasan budget di kita, di Pusdiklat, di Balai Diklat, dan ini umum di mana-mana terjadi, tidak mungkin kita bisa mengcover lebih banyak karena konsekuensinya anggarannya lebih besar, budgetnya harus lebih besar. Nah ini diatasi dan itu sangat-sangat efisien, bisa beratus-ratus persen untuk mengurangi budget yang tersedia. Bayangkan kalau satu kelas saja 30 orang di Balai Diklat keagamaan dilaksanakan, itu hitungan kami kalau diselenggarakan misalnya di dalam kota itu antara 150 atau 130 jutaan. Kalau di luar kota itu antara sampai 200 juta, 30 orang. Nah, dengan MOOC kelas itu bisa sampai 10.000, bisa di 18.000, 28.000, 30.000, bisa juga sampai bisa 50.000. Berapa kali ya kelas konvensional itu? Kalau dikalkulasi, berapa budget yang harus dikeluarkan dan ini hanya sekali. Jadi sangat-sangat efisien. Nah ini yang kita coba kembangkan. Kenapa? Karena alasannya Kementerian Agama memiliki sumber daya manusia dan juga termasuk ASN di dalamnya yang sangat besar, 287.000 lebih. Dan kalau 287.000 itu daya tampung kita setahun misalnya hanya 6.000, antrian panjang yang luar biasa. ASN-ASN kita tidak pernah mendapatkan upgrade pengetahuan, skills, attitude berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki. Ya, makanya bagaimana ASN-ASN yang jumlahnya banyak ini, juga variasinya cukup tinggi, bisa terlayani semuanya. Maka Pusdiklat tidak bisa diam diri, harus mentransformasi dirinya sendiri. Nah, mentransformasi dirinya sendiri inilah ada sekarang jalan, yaitu melalui model pelatihan MOOC terbuka. Ini yang kita sebenarnya inginkan, dan pelibatan BDK dan seterusnya, karena kami menyadari ini harus dikelola secara bersama-sama. Dan kebutuhan ASN yang bermacam-macam dengan jabatan fungsional, ada guru, ada kepala madrasah, ada pengawas, ada penghulu, ada penyuluh, belum lagi ada dosen, ada mahasiswa, ada tugas-tugas struktural yang lainnya. Ini jabatan struktural yang cukup banyak kan juga memerlukan desain pelatihan yang bisa menjangkau semuanya. Yang fleksibel. Bisa fleksibel, bisa di mana saja, kapan saja bisa dirancang, self learning. Nah, kekuatannya MOOC itu kan self learning. Karena self learning ya belajar secara mandiri, menggugah orang untuk tidak terpaku hanya berada di kelas tertentu, kemudian belajar dengan tertentu, tapi ini bisa dibuka. Nah, untuk membuka makanya butuh jenis-jenis pelatihan yang bermacam-macam. Nah, BDK kita harapkan kalau kita memiliki Balai Diklat Keagamaan ada 16 dengan Loka, ditambah dengan Pusdiklat, setidaknya kalau satu saja BDK memiliki platform MOOC yang kemudian ini dijadikan sebagai platform bersama bersifat nasional. Jadi kalau nanti BDK Palembang ada satu jenis pelatihan, kita naikkan ke platform MOOC milik semua dan diikuti oleh semua ASN Kementerian Agama yang berminat untuk misalnya sasaran guru, ya silahkan guru yang mengikuti. Kalau nanti penyuluh, ya silahkan ada penyuluh yang mengikuti. Atau dibuka untuk umum, misalnya manajemen kemasjidan misalnya. Mana siapa saja dari pengelola-pengelola masjid atau mungkin rumah ibadah yang lainnya yang bisa mengikuti, ya bisa didorong melalui jejaring yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Makanya meskipun berasal dari Palembang, tapi untuk Indonesia. Nah, kira-kira gitu. Bukan hanya untuk wilayah BDK Palembang, tapi Palembang untuk Indonesia.
Ya, bahkan untuk dunia. Keren nggak? Walaupun nantinya misalnya nih yang membuat pelatihan itu adalah BDK Palembang, namun seluruh ASN Kementerian Agama boleh mengikuti seluruh Indonesia seperti itu Iya, ya Pak itu yang ya? kita harapkan. Jadi sekalian, makanya persiapannya sekalian yang bagus di sini karena ini akan diikuti oleh seluruh ASN dan bahkan juga ASN atau bahkan juga masyarakat di Indonesia, di Betul. dunia. Bahkan kalau ini bisa dibuka lagi nanti open masif itu ya konsekuensinya siapa saja boleh mengikuti. Hanya karena ini Kementerian Agama, ya lingkupnya sasaran kita ini dulu ASN Kementerian Agama dan atau masyarakat yang membantu tugas-tugas Kementerian Agama. Nah, misalnya tentang keluarga sakinah misalnya ya, keluarga sakinah atau samawa ya. Nah, ini bisa juga dirancang pelatihannya. Dan kalau sudah berbicara tentang keluarga sakinah, itu kan bukan hanya ASN Kementerian Agama, Betul. tapi masyarakat bukan hanya di Indonesia, ya kan? Orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dengan pelatihan keluarga sakinah misalnya dirancang secara apik dan ciamik gitu, itu bisa diikuti oleh semua keluarga dimanapun. Jadi sekali lagi ini jangan berorientasi Palembang untuk Palembang, Sumsel untuk Sumsel. Sayang, nanti Sumsel untuk Indonesia dan untuk dunia. Maka rancangannya silahkan dimaksimalkan. Contoh yang keren lagi misalnya kita tadi memiliki hubungan baik dengan lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama. Misalnya kita bisa memiliki tadi literasi digital misalnya. Literasi digital ini kan bisa dinikmati, bisa diikuti oleh generasi-generasi milenial kita. Jadi jangkauannya dimanapun saja. Nah ini nanti akan kita buka, ya kerannya akan kita buka dan sekarang sudah bisa. Kenapa? Karena untuk login di MOJ itu pertama menggunakan NIP kalau dia ASN Kementerian Agama atau NIK kalau dia nomor KTP ya Pak ya? Ya, nomor KTP itu non ASN, masyarakat dan seterusnya. Jadi sebetulnya sudah bisa terbuka dan tidak bisa lagi kita menutupi kondisi ini, nggak bisa lagi close, tapi open, harus terbuka. Konsekuensi open, maka ya harus menerima konsekuensi. Pertama misalnya soal komplain, kemudian ada kritik, ada masukan, wajar. Dan justru itu yang kita perlukan untuk nanti bisa develop lagi, kembangkan lagi. Intinya jangan menyerah terlebih dahulu sebelum kita menyajikan hal yang menurut kita sudah baik, tapi jangan juga alergi terhadap kemungkinan perubahan-perubahan karena memang tuntutan perubahan di masyarakat menginginkan itu. Baiklah Bapak. Jadi dengan adanya kehadiran dari tim Pusdiklat nih Pak, berarti kita di sharing untuk SOP kan setiap pembelajaran MOOC kan seperti kata Bapak tadi bahwa pembelajaran itu kita harus siap untuk nanti ada komplain, tentu pasti ada komplain, kenapa pembelajaran seperti ini, kenapa metodenya seperti ini. Maka dari itu tujuan dari Bapak mengutus tim Pusdiklat agar ada standar untuk pembelajaran, untuk pembuatan video pembelajaran seperti itu ya Pak? Ya hanya technical assistance lah, karena untuk membuat konten yang bagus itu kan sekarang sangat-sangat terbuka untuk dilakukan perbaikan. Ya, dari mana saja, dari baik itu bisa diterima melalui sumber-sumber yang relatif sekarang terbuka, ya ataupun ya langsung dari pengguna. Nah user ini penting karena merekalah yang langsung mengetahui, oh iya kalau misalnya video yang kita sajikan itu kurang bagus, mereka bisa langsung menyampaikan. Itu user, tapi masyarakat sekarang bisa menyampaikan pendapat apa saja berkaitan itu, dan hemat saya kita ya tadi ada kesediaan untuk menerima komplain masyarakat dan seterusnya karena sifatnya kita layanan. Ini kan layanan pelatihan, layanan kepada masyarakat. Sifat layanan itu memberikan
sesuatu kepada publik, tetapi juga publik memiliki hak untuk menyatakan sesuatu. Nah, sifat layanan itu harus begitu, harus timbal balik. Tidak hanya satu dari apalagi top down, tidak lagi, atau mungkin hanya satu arah, tidak, tapi dua arah. Sekali lagi ini juga begitu, diarahkan agar pelatihan-pelatihan yang kita lakukan bisa terus diimprove lebih bagus lagi, dan secara khusus melalui MOC ini. Baik Bapak, terima kasih. Sesungguhnya kalau mau kita kulik-kulik lagi Pak, ini sungguh menarik tema ini Pak. KM, MOOC, karena ini adalah metode pelatihan yang terbaru di mana siapapun, kapanpun, dimanapun dapat mengakses pelatihan, seperti itu ya Pak. Ya. Nah, izin nih Pak, untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, tolong kasih kami closing statement Pak terkait implementasi kurikulum Merdeka dan MOOC Pak. Ya, Pusdiklat sebagai lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia bagi ASN, Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mentransformasi layanannya kepada publik, terutama sasaran yang spesifik, yaitu ASN Kementerian Agama. Maka kurikulum Merdeka yang kita gabungkan dengan tambahan implementasi kurikulum Merdeka pada basis komunitas atau berbasis komunitas tadi, dimaksudkan ini sebagai cara Pusdiklat untuk bisa menjangkau bukan hanya pada titik di kelas pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di secara konvensional, tapi ini sudah harus menjangkau sampai pada sasaran dan mengerti apa yang terjadi pada level madrasah, sasaran sebagai pengguna, sebagai user, dan sekaligus sebagai pelaksana implementor dari kurikulum Merdeka. Agar apa? Agar kurikulum yang kita miliki itu bisa update dengan cara mengetahui secara langsung bagaimana implementasi ini sudah tepat atau tidak, bagaimana fungsi guru secara benar mengimplementasikan kurikulum Merdeka atau tidak, dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, karena ini juga menjadi tuntutan yang besar bagi pola-pola pelatihan yang harus menjangkau lebih banyak, kita juga ada tanggung jawab bahwa guru-guru madrasah sangat besar jumlahnya. Ribuan guru yang harus dapat mengikuti, mendapatkan informasi yang tepat tentang kurikulum Merdeka. Makanya platform MOC dengan platform pintar di Pusdiklat dengan maksud agar akses ini dibuka, kemudian daya jangkaunya luas, dan sekaligus ini memberikan layanan kepada guru, terutama di madrasah, agar apa yang akan disiapkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu minimal secara knowledge, pengetahuan. Untung kalau dapat skill di situ, itu sudah dimiliki oleh guru-guru, sehingga nanti ketika mengimplementasikan pada level kelas atau pembelajaran, mereka sudah memiliki bekal yang mencukupi. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih atas informasi terkait implementasi kurikulum Merdeka dan MOOC pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Semoga nanti kita dapat bertemu kembali dengan topik yang berbeda ya Pak. Amin, amin. Izin saya menutup kegiatan dulu ya Pak. Silakan. Baiklah pemirsa BDK TV sekalian, kita akhiri acara ngobek kali ini yang temanya tadi adalah implementasi kurikulum Merdeka dan MOOC. Saya Sri Rahayu dan tim BDK TV mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.